Ketika disebut nama Allah nggak senang. Hampir sama, ketika dibacakan Al-Quran itu nggak senang. Tapi ketika disebut nama selain Allah itu senang. Saya sering ketika memberikan tausiah, itu kalau saya bahas tentang ayat, itu merem. Tak alihkan bab materi bola. Itu melek. Disebut nama Allah, hatinya kesal. Az-Zumar 45. Wa idza zukirallahu wahdah, ketika hanya disebut nama Allah, isma'azzat, kesel hatinya. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bagi orang yang tidak mengimani akhirat disebut nama Allah. Di sini tagnya nama Allah, konteksnya suara azan, konteksnya bacaan Al-Quran, konteksnya nggak saya sebutkan nama. Ada seseorang itu ketika zikir itu merasa terganggu, si fulan lagi viral itu. Mas Wandi kayaknya nggak ngikuti perkembangan. Walah, aduh, konco sampean Mas Wandi. Betul tahu nggak? Nggak tahu, di medsos itu loh. Ada si fulan itu gara-gara zikir dimarah-marahi. Ya Allah. Wa idza zukiral ladzina min duni, dan apabila disebut nama selain Allah, setannya, pendukung-pendukungnya, idza hum yastabsirun, mereka itu gembira. Ini kan sering kita jelaskan, baru ketemu dalilnya Mas Udin. Nah, kita termasuk yang mana? Disebut nama Allah senang, ya, apa disebut nama selain Allah itu senang? Coba, sholat sudah selesai, senang? Ini sholat nanti akan ditambah 10 rakaat. Wah. Ayo kita khataman. Pak Rudi 1 juz, Pak Ghafur 1 juz. Ini ternyata orangnya kurang ini. Gimana kalau tambah 3 juz? Waduh, kusum sini podo. Mari kita ukur hati kita ya. Kita ukur hati kita ini. Kita ukur. Sejauh mana hati kita menyatu dengan sholat, hati kita menyatu dengan Quran, hati kita menyatu dengan zikir. Masih belum menyatu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Di depan ada dinding, di belakang ada dinding. Nah, dinding ini ya kalau dindingnya kelihatan, kita ambil tukang langsung bisa Nah, ini dindingnya enggak kelihatan. Ada istilah selaput yang tidak kelihatan, barzakh. Seperti selaputnya air tawar dan air asin. Orang mukmin sama orang kafir itu duduknya kan begini, walaupun jajar, tapi ada dinding. Nanti ada ayat itu, jadikanlah bacaan Al-Quran orang mukmin dan orang kafir itu ada dinding. Ayatnya sama, serupa tapi tidak sama. Sering saya katakan imamnya sama, yang dibaca sama, masjidnya sama, tapi satu ada dindingnya. Di dalam Al-Quran itu ada, satunya suasana surga, nur, satunya suasana nar. Dalam segala keadaan itu pasti ada nur atau nar. Ya Allah, saya baca ini, disebut nama Allah kesal. Ini kan berlawanan dengan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Enak kita mengkaji Al-Quran itu. Al-Quran akan membaca keadaan kita. Al-Quran itu sebagai barometer, sebagai tolak ukur bahwa hati kita ini keadaannya
sering nur apa nar. Sering wa akhrijna minaz zulumati ila nur. Kenapa si fulan itu kok tidak bisa mentadaburi Al-Quran? Ya, karena hatinya masih terkunci. Nanti nyambung kepada surat Al-Baqarah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati. Jenengan pernah ada tali onsrot apa tali mati itu ya? Jenengan pernah enggak melepaskan tali mati? Susah apa susah? Susah. Tapi kalau tali lawannya mati itu apa? Hah? Wangsul. Apa wangsul itu? Boleh. Balik gitu loh. Ditali tapi bisa kembali. Tapi kalau sudah tali mati, alternatifnya adalah digunting. Iya, kalau digunting talinya sarafi. Ya Allah, tali mati. Jadi sholat kita itu sering tali mati. Bacaan Quran kita itu sering tali mati. Ya. Tapi kalau tali apa tadi? Wangsul. Ada dalam istilah pramuka itu tali apa namanya itu? Pak Yoko pernah belajar pramuka? Salam pramuka. Oh, tali simpul ya? Oh, berarti pramuka temanan itu. Tadi belum mengucapkan salam Pak Yoko, salam pramuka gitu. Ya Allah, ya Fattah. Allah itu maha membuka. Allahumma ftah masami'a qalbina li dzikrik. Tidak ada yang bisa membuka kuncian hati ini. Ya, nah, panjenengan ngaji 1 pekan sekali, sehari sekian kali, sholat sekian kali, itu dalam rangka supaya kuncinya bukan kunci gembok yang mati. Kunci itu kalau lama tidak dibuka, karatan, dan harus dikasih apa? Uli. Dikasih uli itu, ya Allah. Hari Senin dulu itu Bu Tuti kita pernah bahas tentang gembok. Tiba-tiba pas jenengan pulang, gembok yang di depan itu terkunci. Waduh, langsung praktek deh. Masya Allah. Langsung praktek itu. Gak bisa dibuka. Akhirnya dikasih uli dan dibiarkan sampai meresap itu sekian jam baru bisa buka itu. Ya, bisa buka. Sesuatu yang lama tidak dibuka itu pasti rewel bukanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.